105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa Nightmare Side bersama JNE hadir malam hari ini untuk menemani kamu hingga nanti tengah malam dengan kisah nyata pengalaman insan muda ketika bertemu dengan hantu. Pastikan ketika kamu mendengarkan JNE Nightmare Side ini, kamu tidak sedang sendirian. Selamat datang di JNE Nightmare Side. Dan ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Selamat datang di Nightmare Side Ardan Radio. Sendirian. 105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side bersama saya Dimasta, yang malam hari ini akan menemani kamu dengan 3 pengalaman kisah nyata yang sudah dikirimkan kepada tim Nightmare Side. Sebelum itu, kita ucapkan selamat malam untuk insan muda yang sudah hadir di Room 159 Bandung. Yang mohon maaf untuk malam hari ini kita tidak akan ada interaksi terlebih dahulu insan muda. Jadi bisa enjoy untuk mendengarkan sampai nanti selesai. Dan mungkin juga dari beberapa insan muda ingin bertukar cerita sesama pendengar di Room 159 juga boleh. Dan yang pasti dimanapun kamu berada malam hari ini yang sedang mendengarkan JNE Nightmare Side, selamat malam. Yang sedang streaming juga di ardanradio.com atau mungkin via video.com juga insan muda. Seperti yang kita tahu, di malam Jumat mungkin jadi malam yang cukup spesial buat para pecinta horor atau kisah-kisah misteri. Dan setiap minggunya tim Nightmare Side selalu saja mendapatkan cerita-cerita dari pengalaman insan muda yang mengirimkannya kepada kami melalui email ya ke nms@ardanradio.com, di mana hal ini membuat kita berpikir bahwa kisah-kisah dari orang-orang yang bertemu hal-hal seperti itu selalu saja ada, tidak ada matinya. Bahkan bisa dibilang semakin lama semakin berani untuk menunjukkan eksistensinya. Sebelum lanjut ke cerita, beberapa kejadian aneh itu terjadi di Ardan Radio, lagi-lagi di kantor ini. Kejadiannya kemarin, dan ini saat makan siang. Jadi ada salah satu pegawai di Ardan yang akan berjalan menuju kantin. Ketika itu jam makan siang. Nah, ketika dia mau berjalan ke kantin, dia melihat temannya yang
berjalan di depannya dan dia belok ke arah tangga, lalu hilang dari pandangan. Karena jaraknya cukup jauh, dia ikutin pas sampai di kantin, loh kok nggak ada temennya ini. Ditanyain lah, lihat sebut sajalah Eni gitu ya. Lihat Eni nggak tadi? Ah belum kesini. Enggak kok, tadi di depan jalan. Dia coba cari ke tempat yang lain, nggak ada. Dia coba balik lagi, dan ketika itu dia lihat Eni baru saja keluar dari kamar mandi, dan itu jauh berada di belakangnya. Nah, lalu yang tadi dilihat siapa? Menyerupai. Dan ini terlihat di lorong menuju ke arah kantin, atau mungkin kalau insan muda yang sudah pernah datang ke room 159 itu, dia bisa tahu nih ini yang arah menuju kamar mandi yang paling pojok itu. Dan ini terjadinya siang hari. Sebenarnya ini bukan cerita baru ketika ada seseorang yang melihat dan menyerupai teman dan terjadi di siang hari, padahal itu adalah makhluk halus. Di Ardan ini menjadi sebuah hal yang bisa saja terjadi pada siapapun. Entahlah, mungkin termasuk kamu yang malam hari ini sedang mendengarkan di Ardan atau bahkan di rumah. Kamu cek dulu di kiri dan kanan kamu, itu benar orang yang kamu kenal atau bukan. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Site. Selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian. Banyak yang bilang kalau tempat kerjaku ini angker. Banyak hantunya. Bahkan ada yang bilang kalau katanya dulu ini adalah sebuah tanah kosong bekas kuburan. Namun apakah itu semua benar? Namaku Erik. Teman-temanku sering memanggilku dengan nama itu. Ini ceritaku 3 tahun yang lalu ketika aku masih bekerja di salah satu pabrik yang ada di daerah Kabupaten Bandung. Seperti biasa, jika sudah masuk akhir bulan, pasti jam kerja di pabrik akan ditambah beberapa jam dari jam normal. Ya, jam lembur lah istilahnya. Aku ingat saat itu tepat jam 12 malam. Setelah selesai lembur, aku beristirahat sejenak dengan teman-temanku di ruang istirahat. Aku dan temanku berlima saat itu. Suasana di pabrik, jika sudah malam hari, terasa sangat sepi. Ditambah, pabrik ini memang jauh dari rumah warga. Sekelilingnya lahan kosong dan mungkin pepohonan-pepohonan saja. Mulailah kami bercerita. Awalnya membahas tentang masalah pekerjaan, sampai saat itu obrolan kami mengerucut pada hal-hal mistis. Kejadian-kejadian yang terjadi di pabrik itu.
Temanku bilang, katanya di pabrik ini ada penunggunya. Terutama di gedung 6. Gedung kosong yang tidak terpakai. Konon katanya, di gedung 6 itu dulu pernah ada seorang karyawan yang jatuh dari lantai 3 dan meninggal di tempat. Itu terjadi pada tahun 90-an. Dan juga beredar kabar ada sosok kuntilanak merah di gedung-gedung lainnya. Pembicaraan kami seperti tidak ada ujungnya. Sampai salah satu temanku berkata, katanya kalau kita cerita tentang hantu, hantunya pasti pada datang. Mendengar itu, kami sebenarnya percaya tidak percaya. Namun perasaan saat itu jadi tidak enak. Malam terus berlalu. Dan ketika kami baru saja akan kembali dari istirahat, tiba-tiba keheningan kami terpecah ketika mendengar suara tertawa perempuan yang terdengar dari gedung 6 sepertinya. Iya, terdengar dari gedung 6 yang berada tepat di seberang ruang istirahat. Karena saat itu kondisinya kami berlima cukup kaget. Dan suara tersebut seakan membenarkan cerita-cerita yang kami tadi ceritakan. Wah, sepertinya kami memang sudah diusir, harus pulang. Karena ketika itu sudah jam 12:30 malam. Aku pun mengusulkan untuk pulang saja saat itu. Jangan berlama-lama di kantor. Yang lain pun setuju, dan akhirnya kami pun pulang. Aku pulang ke kosanku. Dan saat itu tidak lagi berpikiran tentang hal-hal yang tadi diceritakan teman-temanku. Bahkan suara cekikikan yang sempat terdengar di pabrik tadi pun seakan hanya angin lalu saja. Bergegas aku cuci muka, setelah itu merebahkan badanku di atas tempat tidur. Entah kenapa saat itu aku merasa leherku berat. Pegal yang lumayan sakit. Bahkan membuatku hampir susah menengok. Seperti salah bantal. Tapi sebelumnya tidak. Ditambah sekarang, aku merasa ada yang memperhatikanku dari arah pintu kamar. Aku coba melihat ke arah pintu, tidak ada apa-apa. Mungkin aku hanya kecapean, sugesti. Aku pun memutuskan untuk lanjut. Tidur, istirahat, dan besok pagi kembali bekerja. Akhirnya aku pun tertidur. Keesokan harinya, seperti biasa, aku masih harus lembur kerja.
Waktu terus berlalu, tak terasa sudah mau maghrib. Aku istirahat sejenak, berjalan ke ruang istirahat. Sampai di ruang istirahat, kok gak ada siapa-siapa? Tidak ada teman-temanku. Tumben. Aku hanya sendirian di ruang istirahat. Aku memalingkan kepalaku, mencoba memeriksa ke arah sekitar. Dan aku melihat seorang pegawai perempuan, rambutnya panjang, berjalan masuk ke gedung 6. Terlihat memakai seragam pegawai, namun gerak-geriknya mencurigakan. Masuk ke gedung 6 mau ngapain, kan gak ada apa-apa. Perlahan karena penasaran, aku pun mengikuti perempuan itu. Ini pegawai baru atau gimana sih? Mau ngapain ya? Ketika masuk ke gedung 6, aku pun menyusulnya. Dan ketika aku lihat lagi ke dalam gedung 6, loh, kok hilang? Tidak ada siapa-siapa di dalam gedung 6 itu. Mataku coba menyisir seluruh ruangan yang kosong itu. Benar-benar tidak ada siapa-siapa. Dan ketika ku balikan badan, tepat berdiri di hadapanku, sosok perempuan dengan wajah pucat, matanya putih, mulutnya menyeringai tersenyum padaku. Rambutnya sangat panjang hingga menyentuh lantai dan sangat berantakan. Gimbal tidak karuan. Ketika dia tersenyum menyeringai, terlihat gigi-giginya tajam. Seperti bertaring semua dan suara tertawanya persis seperti yang kudengar semalam. Dan salah satu lengannya memegang pundakku dari belakang. Dia seakan mendorong kepalaku mendekatkan wajahku kepada wajahnya. Aku terus menutup mataku sampai terdengar suara azan. Azan maghrib berkumandang dan ketika ku buka mataku sosok itu sudah hilang. Aku segera pergi ke ruang istirahat. Dan ketika itu kulihat teman-temanku sedang berkumpul di sana. Mereka melihatku panik. Aku pun ceritakan apa yang baru saja ku alami. Dan mereka bilang sejak tadi pun mereka ada di ruang istirahat. Dan tidak melihatku datang. Dan jelas-jelas aku datang ke sana tidak ada siapa-siapa. Teman-temanku hanya bilang, ya, aku diisengi oleh sosok
penunggu di kantor atau pabrik ini. Dan jelas, sosok perempuan berbaju merah itu nyata adanya. Malam ini, aku ingin menceritakan sebuah pengalaman yang sampai saat ini selalu teringat di pikiranku. Namaku Nelly. Aku asli Bandung. Namun, sejak kecil aku tinggal bersama orang tuaku di Semarang. Jadi setiap liburan sekolah tiba, aku pasti berlibur di rumah omaku di Bandung. Tepatnya di salah satu rumah di komplek yang ada di daerah Bandung Timur. Singkat cerita, saat itu aku masih duduk di bangku SMA dan ingin menghabiskan liburan semesterku di Bandung, di rumah Oma. Aku ingat hari itu hari Minggu dan aku berangkat dari Semarang menggunakan bus yang berangkat jam 4 sore. Perkiraan aku akan sampai di rumah Oma sekitar jam 8 malam. Singkat cerita, akhirnya aku sampai di rumah Oma. Namun, saat itu rumahnya terlihat sepi. Aku pun mencoba untuk mengetuknya. Assalamualaikum. Oma. Oma, ini Nelly. Tak lama dari itu, Oma pun membukakan pintu dan aku langsung masuk. Ketika masuk, rumah Oma ini memang terlihat sangat besar dengan 2 lantai. Lantai pertama berisi 3 kamar tidur. Lantai kedua berisi 3 kamar tidur juga. Dan ada 2 gudang di sini. Karena 1 kamar dipakai Oma, 2 kamar terkadang masih ditempati oleh bibi dan omku ketika mereka sedang pulang ke Bandung. Mau tidak mau, aku harus tidur di kamar atas. Oma menyambutku dengan senang. Karena sudah sangat lama juga kita tidak bertemu. Singkat cerita, aku tidur di kamar atas yang sangat luas. Dengan 2 spring bed ukuran besar yang bersebelahan, kamar ini terkesan seram. Karena di dalam kamar ini
terdapat meja besar dan sebuah sofa antik. Ih, horor banget sih kamar ini, kataku dalam hati. Saat itu jam menunjukkan jam 11 malam. Seketika terdengar seperti sebuah suara berderit berasal dari luar kamar. Hah? Suara itu cukup mengagetkanku. Suaranya seperti pintu kamar yang sedang dibuka. Persis di depan kamarku. Aku pun sedikit gelisah saat itu dan mencoba untuk tidur kembali. Aku pejamkan mataku, lalu aku pun tertidur entah berapa lama. Sampai aku terbangun karena seperti ada seorang wanita yang sedang bersenandung. Hah? Suara siapa itu? Seketika bulu kuduku berdiri. Namun terdengar suara lain. Ada suara wanita kedua yang seperti menegur wanita pertama yang sedang bersenandung tadi. Dan kini mereka pun terdengar seperti mengobrol. Oh, ternyata memang ada orang. Mungkin itu pembantu Oma. Aku yang tadinya ketakutan pun menjadi santai. Aku pun terbangun karena ingin beranjak untuk buang air kecil. Tanpa pikiran curiga, aku pun langsung membuka pintu. Dan benar saja, di luar ada dua orang wanita. Mereka menatapku sayup. Aku pun menegurnya sambil berkata, "Pembantunya Oma ya teh? Duh maaf, kirain siapa?" Kataku sambil berjalan ke lantai 1 menuju WC. Sampailah aku di kamar mandi. Begitu keluar, suasana rumah itu kembali hening. Nampaknya dua wanita tadi sudah tertidur. Aku pun kembali ke kamar menaiki tangga. Tangga ini sudah sangat tua. Ketika aku injak, anak tangganya berdecit. Dan aku pun sampai di lantai 2. Tapi... Loh. Suara tangga berdecit itu masih terdengar. Aku kan sudah sampai. Siapa lagi yang naik tangga di belakangku? Aku pun menengok ke belakang. Dan ternyata itu salah satu dari wanita yang kulihat tadi. Berjalan naik sambil menunduk. Teteh, kirain siapa? Kataku. Ia pun mendahuluiku dan duduk kembali di kursi dekat kamarku. Kulihat wanita yang satunya lagi pun sedang duduk sambil memegang sesuatu.
seperti benang dan jarum. Oh, sedang merajut. Aku pun bergegas kembali ke kamar. Teh duluan ya. Mereka mengangguk dan tersenyum padaku. Aku pun menutup pintu kamar. Dan tak begitu lama aku di kamar dan bersiap tidur. Tiba-tiba tercium bau busuk yang sangat menyengat. Seperti bau bangkai. Bau apa sih ini? Aku kembali bangkit dari tidurku. Hendak menanyakan kepada pembantu omaku, apakah ini ada bangkai tikus atau apa? Sambil berjalan dan membuka pintu. Teh, ini kenapa Astaga! Saat aku keluar, aku melihat dua sosok wanita berpakaian kain putih yang lusuh dan berambut panjang sedang berdiri dan menatapku dengan tatapan yang tajam sambil tertawa cekikikan. Aku yang panik, lalu kembali menutup pintu. Dengan panik, aku naik ke atas tempat tidur dan tiduran sambil menutup wajahku dengan selimut. Sampai pintu kamar ini terdengar terbuka dan seketika suasana menjadi hening. Aku coba berdoa di dalam hatiku sampai tiba-tiba saja ada yang menarik selimutku dengan keras. Dan ya Tuhan, jelas dengan mata dan kepalaku sendiri, aku melihat dua sosok wanita itu. Wajahnya sangat menyeramkan. Terlihat seperti tengkorak dengan bola mata yang nyaris keluar, serta mulutnya yang menganga dan terus-menerus tertawa cekikikan. Kemudian aku tidak sadar lagi apa yang terjadi. Keesokan paginya, aku terbangun karena dibangunkan oleh Oma. Oma bertanya, kenapa kamarku berantakan? Dan aku tertidur di lantai. Aku pun menceritakan semuanya. Dan Oma justru memarahiku. Oma bilang dia sudah puluhan tahun tinggal di sini. Tidak pernah ada yang namanya hantu. Aku benar-benar bingung harus jawab apa. Yang pasti setelah kejadian itu, siangnya aku memutuskan untuk kembali pulang ke Semarang. Selamat datang di Nightmare Side Ardan Radio.
105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Dua cerita baru saja kamu dengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini. Masih ada satu cerita terakhir di JNE Nightmare Side malam hari ini. Tapi sebelum masuk ke cerita terakhir, ini ada satu cerita juga yang coba akan Dimasta bacakan. Ini asalnya dari email yang sudah masuk ke nms@ardanradio.com. Selamat malam Yanti. Dia mengirimkan sebuah cerita pengalaman nyatanya juga ketika dia berada di kantor tempat kerjanya. Yanti ini bekerja sebagai seorang, bisa dibilang sekretaris lah ya, di kantor tempatnya bekerja itu. Nah, suatu hari dia mempunyai beberapa atasan. Nah, dari keempat atasannya itu, salah satunya itu sudah meninggal. Saat itu sudah berjalan beberapa minggu atau beberapa bulan, tiba-tiba Yanti mendapat telepon di meja kerjanya, dan ketika diangkat itu ada telepon dari atasannya. Sebut saja nama atasannya Ibu Ani. Nah, Bu Ani ditelepon bilang pada Yanti untuk menyiapkan meeting jam 5:30 sore dengan klien. Ada 3 klien katanya. Yanti pun diminta untuk menyiapkan konsumsi untuk 3 orang dan ya ruang rapat. Saat itu kondisi jam 5 sore. Yanti sudah mau pulang. Ketika mengangkat telepon itu, Yanti tidak berpikir aneh-aneh. "Oh, iya Bu," dia bilang, dan dia lanjut mempersiapkan semuanya. Dia bawa baki dan nampan berisi konsumsi dan sampai ke ruang meeting dekat ruang kerja para pimpinannya itu. Ketika dia simpan, dia baru menyadari sesuatu. Astagfirullahalazim. Dia baru ingat dan baru ngeh kalau Bu Ani sudah meninggal. Saat itu dia merinding, dingin, sebadan-badan, dan langsung lari terbirit-birit. Saat itu ketika ditelepon dia tidak sadar sama sekali. Dan suaranya semuanya memang Ibu Ani, atasannya itu. Itu sedikit kejadian yang di-share oleh salah satu insan muda via email juga. Terima kasih Yanti. Kita lanjut juga ke cerita ketiga untuk malam hari ini. Masih di JNE Nightmare Side. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Namaku Denny. Di kantor tempatku bekerja, aku adalah seorang staf IT. Di kantorku, staf IT hanya ada 2 orang saja, aku dan Yana. Tugasku di kantor adalah memastikan agar seluruh sistem komputer dan jaringan internet dapat berjalan dengan baik. Bandung saat itu sedang diguyur hujan yang sangat deras.
Petir pun terdengar terus-menerus. Sore itu, sekitar jam 4:30, setengah jam sebelum bubaran kantor, tiba-tiba saja petir yang cukup besar terdengar mengagetkan. Dan seketika itu membuat listrik padam. Semuanya. Komputer, lampu, dan semua yang berhubungan dengan listrik padam. Beberapa pegawai bilang pekerjaannya belum selesai. Aku pun dipanggil bosku untuk coba mengecek dan menyalakannya kembali. Ketika aku dan Yana mengecek, wah, ini sih sepertinya tidak akan sebentar. Mungkin ada yang konslet, butuh semalaman. Karena kami harus meruting dari mana sumbernya berasal. Akhirnya, bos kami pun memulangkan para karyawan untuk melanjutkan pekerjaannya besok. Sebelum pulang, bos bilang harus segera menyala karena banyak hal yang diselesaikan besok. Kami pun mengiyakannya. Sekitar jam 5:30 sore, kami mulai untuk mengecek satu persatu. Semenjak awal aku bekerja di sini, kurang lebih 1 tahun, aku belum pernah mengalami kasus seperti ini. Begitupun Yana, yang terhitung baru saja beberapa bulan kerja di sini. Hingga aku pun berinisiatif menelepon seniorku yang dulu bekerja, namun sudah dipindah tugaskan. Pak Dudi namanya. Halo, Assalamualaikum Pak. Denny Pak. Gini Pak. Petir tadi Pak, listrik mati. Nah ini kalau misalnya... Setelah mendapat penjelasan dari Pak Dudi, katanya aku harus cek ruang bawah tanah. Di sana ada genset. Coba nyalakan dulu gensetnya, dan baru routing bagian mana yang belum menyala, baru diperiksa ulang. Namun sebelum menutup teleponnya, Pak Dudi bilang, hati-hati di ruang genset bawah tanah itu. Sudah hampir bertahun-tahun tidak dibuka, lembab dan angker. Aku pun mengiyakan. Aku tidak mau hanya gara-gara hal tidak masuk akal, aku kehilangan pekerjaanku. Kami pun segera menuju ke ruang bawah tanah. Yana mengikutiku dari belakang, mengarahkan senter ke arah depan. Suasana gelap dan sepi. Hanya suara hujan yang kami dengar. Ruang ini memang jika sekilas tidak terlihat karena berada di pojok dan jarang dilewati orang. Pintunya pun sudah berkarat dan sulit untuk dibuka. Yan, bantu dorong Yan. Yuk. Dorong. Pintu pun terbuka. Setelah susah payah kami mendorongnya. Seketika bau apek, debu tercium dari dalam. Senter-senternya. Aku mengambil senter Yana dan mulai menyorot ke arah bawah tangga ruang genset itu. Yana mengikutiku perlahan.
sebuah mesin genset cukup besar terlihat di dalam sana. Aku mulai cek dan... Wah, Yan, ini solarnya udah dikit banget nih. Kayaknya harus beli solar deh. Yana pun langsung mengajukan diri untuk membeli solar. Dia bawa jerigen yang ada di ruangan itu dan bergegas keluar dari ruangan, meninggalkanku sendiri yang di ruang genset itu. Untuk menghemat waktu, aku pun coba mengecek hal yang lainnya. Aku sorot sudut-sudut ruangan yang tidak terlalu besar itu. Sampai tiba-tiba terasa sensasi dingin di belakang leherku. Refleks aku tengok. Terlihat pintu atas terbuka. Ya, wajar sih. Mungkin angin dari luar. Aku pun kembali mengecek mesin yang lain dan... Astaga. Tiba-tiba pintu besi itu terbanting sangat keras. Aku langsung sorot dengan senter ke arah pintu. Kini pintu tertutup sangat rapat. Jika angin, ini tidak mungkin. Untuk membuka saja, tadi sangat susah dan berat. Buru-buru aku lari untuk membuka pintu itu. Aku coba tarik gagangnya, namun sangat sulit dan berat. Kini aku coba memakai dua tangan dan senterku terjatuh ke bawah dan kulihat senter itu menggelinding ke bawah mesin genset. Kondisi senter itu masih menyala. Baru saja aku melangkah untuk mengambilnya, tiba-tiba sesuatu seakan menutup cahaya senter itu dan membuat kondisi ruangan itu seketika menjadi gelap. Sangat gelap. Bahkan aku tidak bisa melihat kedua tanganku. Aku meraba tembok untuk kembali ke depan pintu besi itu. Refleks aku gedor pintu besi itu sambil panggil Yana. Yan! Yan! Yan, buka Yan! Yan! Namun tidak ada respon apapun dari luar sana. Sampai bulu kuduku mendadak berdiri dari ujung kaki hingga ujung kepala dan terdengar suara menggeram, menggema di ruangan itu. Sangat menakutkan. Kakiku mendadak lemas. Aku terduduk bersimpu di tangga. Dengan suara geraman itu yang semakin lama semakin keras. Aku tidak bisa melihat apapun sampai itu terasa seperti rambut yang keras, agak tajam seperti ijuk, menyentuh-nyentuh lengan dan leherku. Dan ketika aku tengok ke atas, sepasang mata merah menyala sangat besar terlihat di atasku. Aku berteriak sekencang-kencangnya. Jantungku berdegup sangat kencang. Aku ketakutan. Aku terus gedor pintu besi itu sampai... Pintu terbuka dari luar dan ketika kulihat, itu Yana. Dan terlihat juga Pak Dudi seniorku. Mereka langsung membawaku keluar dari ruangan itu. Tubuhku berkeringat. Aku coba mengatur nafasku.
Yana dan Pak Dudi terlihat panik. Dan dia coba menenangkanku. Yana berkata padaku, dia panik hingga memanggil Pak Dudi karena katanya, aku hilang. Dicari-cari dimanapun tidak ada. Dan saat itu ketika mereka menemukanku, saat itu sudah jam 3 pagi. Jam 3 pagi? Padahal seingatku, aku hanya beberapa menit saja sampai akhirnya aku bertemu sosok besar bermata merah itu. Malam itu pun aku dibantu Pak Dudi nyalakan genset dan membereskan masalah kelistrikan. Pak Dudi bilang pasti saat masuk ke dalam ruangan genset itu, aku tidak mengucap salam atau permisi dulu. Aku pun mengangguk. Iya, aku main masuk dan kejadian itu terjadi. Menurut Pak Dudi mungkin sosok penunggu itu marah. Mitosnya memang sosok tinggi besar itu adalah penunggu di ruang genset.